Ya, eh, kita bisa mulai pertemuan kuliah kali ini adalah tentang recurrent neural network ya. Metode ini adalah metode cukup populer sebenarnya, sangat populer di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputasi ya. Ini adalah pengembangan metode-metode pengembangan dari metode-metode yang sebelumnya seperti metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada eh, perseptron ya, perseptron multilayer, ada Adalin, terus ada LPQ, ada macam-macam juga ya yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, recurrent neural network ini adalah metode yang looping sebenarnya. Adalah metode looping ya, ada terjadi perulangan ya yang mempertimbangkan data sebelumnya. Jadi mempertimbangkan data sebelumnya untuk dijadikan data input pada proses berikutnya. Itu kira-kira. Jadi RNN ini cukup menarik ketika kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan komputasi teks ya. Misalkan untuk translate, terus macam-macam ya. Memberikan caption pada sebuah objek, dan sebagainya. Kita melihat bahwa metode ini merepresentasikan sebuah vektor yang menjadi nilai input. Dia juga sifatnya supervised learning. Jadi metode supervised learning adalah metode yang memiliki data target. Jadi ada data pembanding. Jadi ketika kita belajar metode supervised learning, kita harus tahu ada label data dulu. Mohon maaf, ini suara saya kedengaran dengan jelas atau tidak? Kalau misalnya kurang jelas, nanti tolong diingatkan saya ya. Diinterupsi aja. Jelas, Diinterupsi Pak. aja. Jelas, Pak. Jelas. Suaranya jelas, Pak. Oke. Jadi RNN ini ya adalah metode banyak sekali digunakan untuk forecasting ya. Forecasting yang berbau klasifikasi itu bisa ya, yang kayak klasifikasi itu banyak digunakan. Data-data teks juga bisa digunakan untuk penerjemah atau sebagai bahasa algoritma yang dipakai untuk translasi pada text processing. Jadi memang banyak manfaat dari RNN ini ketika kita mau mengeksplor ya. Dan juga RNN juga tidak kaku. Artinya ada beberapa yang menggunakan fungsi aktivasi tanha, ada yang menggunakan fungsi aktivasi lain atau mau dimodifikasi fungsi aktivasi itu juga tidak ada masalah ya. Selama bisa diukur. Selama itu bisa diukur dan dibuktikan secara ilmiah, tidak ada masalah. Jadi ketika orang mau mengembangkan satu metode ya, biasanya ada pijakan awal. Metode pijakan awal. Sebagaimana dulu di awal perseptron itu mulai diciptakan berdasarkan bagaimana otak manusia bekerja ya. Sehingga diturunkan dalam bentuk matematis, jadilah algoritma perseptron yang untuk menyelesaikan masalah on off saja, or not and or saja gitu. Itu sekedar gambaran dari RNN. Nah, RNN ini juga menjadi awal munculnya algoritma yang kita kenal dengan nama LSTM,
namanya long short term memory. Terus ada juga menjadi awal munculnya kayak algoritma seperti GRU apa segala macamnya. Jadi algoritma itu hampir mirip-mirip semuanya sebenarnya. Di dalam jaringan saraf tiruan atau neural network ya, jaringan saraf tiruan ya, semua metodenya itu logiknya walaupun berbeda-beda, fondasi awal itu sama. Jadi ketika kita sudah memahami satu metode, kita tidak metode di dalam jaringan saraf tiruan, kita tidak terlalu sulit untuk memahami metode-metode yang lain. Kemarin kita mempelajari bagaimana LVQ. LVQ itu muncul karena teori Kohonen. Yang apa namanya itu yang mengukur bobot atau mengubah satu bobot dari matrik bobot ya, dari metode itu berdasarkan tetangga terdekatnya. Jadi dari titik pusat, semua yang terdekat dengan titik pusat itu diupdate di sekitar dia itu. Nah, dari situ muncullah klasifikasi LVQ maksudnya. Jadi LVQ itu adalah metode klasifikasi, sementara konsep Kohonen di awal metode Kohonen ini adalah clustering sebenarnya. Itu dua hal yang berbeda. Tapi asal muasalnya sama. RNN juga sama seperti itu. Bagaimana dia orang menemukan konsep baru, melakukan modifikasi ya algoritma menjadi sebuah algoritma seperti LSTM segala macam. Begitu. Mari kita lihat konsep dasar dari RNN. Arsitekturnya yang pertama kita lihat di sini ya, mana kursor saya di sini? Coret. Nggak kelihatan kursor saya nih. Oh, ini dia. Nah, ini adalah konsep sederhana dari RNN. Orang kadang nulis kan ini. Ini adalah RNN. Ya, net. Nah, kita menggunakan di sini adalah konsep RNN. Ya. Konsep ini kalau didetilkan gambarannya seperti ini kira-kira. Ya, seperti ini gambarannya. Ini adalah nilai input X1, X2, X3, X4. Dan juga ada S4, 3, 2, 1. Dan di sini ada ST-1. Seperti itu. Nah, ST-1 ini maksudnya adalah bahwa sebelum terjadinya waktu, sebelum terjadinya proses, ini T itu timing ya, atau time, ya. Sebelum terjadinya proses, maka ini harus ditentukan dulu T-1. Kalau T1 atau S1, ini sudah terjadi proses. Gitu ya. Gambarannya seperti itu. Dan di sini ada Y topi. Y topi ini merepresentasikan nilai luaran juga. Nilai Y topi itu sama dengan, atau Y net ya, saya jaringan Y, sama dengan ST. Nilainya sama. Nah, ini percabangan saja. Namun, perlu kita perhatikan bahwa setiap nilai ini punya nilai bobot. Ya. Punya bobot. Itu. Nah, kita coba bergeser ke sini. Ke sini. Ya. Ini ada ST-1, ada S. Ini ada fungsi aktivasi. Ini juga ada fungsi aktivasi. Ya, di sini ada fungsi aktivasi nih.
Ini tanha atau tangen hiperbolik, ini softmax. Di dalam deep learning banyak digunakan sebenarnya softmax di ujung, ya. Di ujung proses itu kebanyakan menggunakan softmax. Nah, sebelum proses itu sebelum ujung ada tiga sebenarnya yang paling populer. Yang pertama itu adalah sigmoid, yang kedua itu tangen hiperbolik, ya. Yang ketiga itu ReLU. Itu ada tiga yang paling populer di dalam deep learning. Jadi model persamaan matematisnya ya kita harus tahu ketiga-tiganya itu, ya. Bagaimana ketika menggunakan sigmoid, bagaimana ketika menggunakan tangen hiperbolik, bagaimana menggunakan softmax, dan bagaimana menggunakan ReLU. Ketiga-tiganya kita harus paham. Karena kalau kita tidak paham, di mana yang tepat kita gunakan, yang mana paling presisi kita gunakan di dalam sebuah penyelesaian permasalahan dengan menggunakan deep learning gitu atau jaringan tiruan. Nah, di dalam RNN itu umumnya menggunakan dua atau bahkan sering satu, ya. Yaitu tangen hiperbolik. Itu paling umum. Kalau di dalam LSTM itu kita kadang-kadang menggunakan, itu sudah dipastikan menggunakan dua, itu adalah sigmoid dengan tangen hiperbolik. Kalau di dalam RNN umumnya karena dia lebih simpel, ya, lebih simpel sebenarnya menggunakan tangen hiperbolik. Nah, yang berikutnya kadang ditambahkan dengan softmax. Nah, biasa softmax itu di ujung tempatnya. Ketika sebuah jaringan, kalau saya gambarkan sebuah jaringan seperti ini, ya. Jaringan seperti ini, jaringan neural network seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya softmax digunakan di sini. Softmax biasanya digunakan di situ. Di sini biasa gunakan ReLU atau sigmoid. ReLU atau sigmoid. Ya, ini juga sama, ReLU atau sigmoid. Ini seringkali seperti ini nih, ReLU atau sigmoid. Gitu. Jadi ReLU atau sigmoid ini ya memang kita harus pahami, ya, bagaimana persamaan matematisnya ini. Karena kalau kita nggak tahu persamaan matematis, kita hanya bisa mengetahui input dikali bobot saja. Nah, nanti keluarnya ini seperti apa, ya kita nggak tahu, ya, kalau kita nggak tahu cara menghitung persamaan ini. Begitu kira-kira. Nah, sehingga penting untuk kita ketahui bagaimana bentuk persamaan itu. Saya akan coba, walaupun sebenarnya tidak ada di dalam materi ini, tapi saya akan mencoba menjelaskan perbedaan antara sigmoid gitu, ya. Kalau sigmoid kemarin kan kita sudah mengetahui bentuk persamaannya adalah 1/1 E pangkat I net. Nah, ini sigmoid. Ini sigmoid. Ini bentuk persamaannya, sigmoid. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan ReLU? Ya, kalau ReLU adalah max 0,x. Ini clear, ya. Ini lebih mudah. Ini yang banyak digunakan karena kalau yang ini, ya, kalau yang ReLU karena dia sifatnya linier, jadi nilai positif saja yang dipakai dan tertinggi. Kalau ada negatif dinolkan. Ya, kira-kira dia ngambil nilai tertinggi, nilai X-nya yang diambil. Selebihnya ada nilai di bawah 0 atau 0 dinolkan gitu. Nah, berikutnya
bagaimana sih bentuk persamaan lain? Misalnya, kita menggunakan tangen hiperbolik. Tangen hiperbolik itu ada beberapa sih polanya. Bisa menggunakan sin X dibagi dengan cos X. Atau sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat minus X dibagi dengan E pangkat X ditambah dengan E pangkat minus X. Ya, ini adalah tangen hiperbolik. Ya, atau tan H. Ini untuk persamaannya. Jadi ketika kita menghitung, kita harus paham persamaan ini. Nah, karena ini kan paling umum digunakan di dalam deep learning atau jaringan saraf tiruan lainnya. Paling umum. Yang berikutnya ada softmax. Softmax itu adalah E X dibagi dengan jumlah E X. Ini adalah softmax. Oke. Ini perlu dipahami gitu, karena di ujungnya itu kita bisa melakukan review kira-kira dalam menggunakan fungsi aktivasi itu ada juga Licklier, ReLU juga, ada macam-macam ya bentuk ReLU itu juga diturunkan dalam beberapa model ya. Jadi nanti bisa fungsi aktivasi banyak bisa kita gunakan, tapi nanti akan kita lihat berdasarkan data. Namun yang perlu kita pahami adalah ada beberapa ini yang saya sebutkan ini itu yang umum digunakan di dalam metode-metode dalam deep learning. Banyak seperti ini. Nah, kalau kita melihat ini kan banyak kita lihat bilangan Euler ya. Bilangan Euler itu nilainya adalah 2,7182 sekian-sekian, ya saya sering menyingkat seperti ini. Nah, sehingga ketika kita menggunakan persamaan fungsi aktivasi ini, ya artinya nilai ini harus kita terjemahkan ke dalam angka kan. Ya nilai E ini adalah sekian gitu, nilai konstan, nilai tetap ya. Harganya segitu. Kalau misalnya kita menggunakan tan H, kalau misal kita punya nilai X sama dengan 0,4, berarti ini kan kita menggunakan E. Kalau kita menggunakan E seperti ini, Euler ya, minus X dibagi dengan E pangkat X ditambah dengan E minus X. Ini kalau kita menghitungkan, kita terjemahkan 2,7182 sekian pangkat 0,4, kan jadinya seperti itu ya. Nanti dikurang 2,7182 pangkat minus 0,4. Nah, begitu kira-kira. Lalu dibagi dengan 2,7182 pangkat 0,4 ditambah dengan 2,7182 pangkat minus 0,4. Nah, ini sebenarnya adalah fungsi aktivasi yang digunakan di dalam RNN. Jadi ini harus clear dulu. Jadi kalian harus pahami di sini dulu sebelum kita masuk bagaimana langkah-langkah atau step-step yang harus kita gunakan di dalam RNN. Berikutnya, bagaimana sih kita menggunakan softmax? Softmax itu, kalau kita melihat persamaannya di sini, kalau kita memiliki misalnya ada 2X ya, yang satunya sama dengan 0,6 misalnya. Nah, ini memang harus kita bisa memasukkan nilai tersebut ke dalam fungsi aktivasi. Nah, karena misalnya di sini kan ada softmax nih, ada softmax ya. Ada softmax yang kita pakai di situ, maka ya kita harus bisa
Menerjemahkan. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih softmax ini bagaimana bentuk persamaannya gitu. Jangan sampai kita nggak tahu persamaan softmax itu seperti apa. Ya, kita harus paham bahwa softmax itu adalah E, ya. E X dibagi dengan jumlah. Ini jumlah atau sigma E X. Seperti ini softmax. Nah, ini yang kita pahami dulu. Lalu bagaimana ketika kita memasukkan angka ini kan? Angka ini. Ini hanya contoh saja dulu yang penting dipahami gitu. Berarti 2,7182 nilai X satunya adalah 0,4 ya. Dibagi dengan 2,7182 0,4 ditambah dengan 2,7182 0,6 dikali dengan, ya kalau kita lihat ini kan bentuk persamaan. Nah, ini sampai di sini dulu. Nanti saya tambah yang belakang. Yang penting paham ininya dulu. Paham apa namanya tuh fungsi aktivasinya dulu sebelum saya masuk ke kasus gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini masalah fungsi aktivasinya ya. Ini masalah fungsi aktivasi. Jadi logik ini yang kita lihat di sini, ini adalah nilai input yang nanti masuk ke RNN ya. Ini masuk ke RNN, masuk ke RNN, masuk ke RNN. Dan bagaimana cara kita mendapat angka ini satu-satu. Nanti akan di belakang saya coba contohkan. Oke, clear di situ dulu. Nah, ini kita lihat bahwa bagaimana kita menambah ya, karena ini adalah data simulasi saja. Ini saya sudah menjelaskan di sini tadi bahwa bagaimana bentuk masuk nilai itu mulai dari sini ya, mulai dari sini, ini. Ini kalau kita bikin satu, kira-kira seperti ini. Jadi dia ada looping di sini ya. Jadi dia kembali lagi ke tempat yang semula gitu untuk dipertimbangkan atau diambil data itu dikalkulasi lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah bobot ya. Bobot nilai dari X, bobot nilai dari ST ini ya. Kalau yang ini adalah bobot nilai ini. Ya. Bobot nilai untuk memperoleh ini. Nanti ketika kita mau melakukan seperti ini, fungsi aktivasi ini. Nah, jadi kalau kita terjemahkan persamaan ini adalah bobot, ini adalah inputnya, bobot adalah input. Input ini T-1 itu kita peroleh dari sini sebelum terjadinya proses. Biasanya nilai awal ini kita tentukan nilai netral. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita memperoleh nilai ST? ST ini kalau kita punya data seperti ini, kira-kira ya. Saya buat 3 saja di sini. Seperti ini. Ini X1, ini X2, ini X3. Ya. Ini X3, dan ini S1, ini S2, ini S3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, outputnya di sini ada Y-net1, ini ada Y-net2, ini ada Y-net3. Kira-kira seperti itu. Nah, yang di sini adalah ST-1. Karena dia awal. Ini ada tan H. Ini ada tan H. Ya, ini ada tan H. Tan H. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita memiliki 3 data seperti ini di dalam RNN, maka kalau kita turunkan di dalam persamaan ini, maka akan menjadi, ini saya gini aja deh, saya lewatin aja itu. Maka akan menjadi, karena nanti kalau saya tulis di situ kan banyak ketimpah ya, jadi gambarnya jelek, tulisannya jelek. Nah, kita lihat di sini, kalau saya ulang tulis di sini ya, kita memiliki data seperti ini S1, ya.
ini saya pakai 3 saja ya. S1, S2, S2, ini S3. Kira-kira begitu. Atas juga ada Y net 1, ya. Ada Y net 2. Ada Y net 3. Oke. Nah, di sini ada tanha. Ada fungsi aktivasi sini. Ada fungsi aktivasi, ada fungsi aktivasi. Sini ST-1. Oke, ini X1, ini X2, ini X3. Kalau kita menggunakan satu persamaan untuk mencari ST, kita menggunakan, saya salin persamaannya dulu. Tan H, tangen hiperbolik, buka kurung, U dikali X, T, gitu ya, IT, ditambah dengan W kali ST-1. Maka, kalau yang kita cari adalah ST1, maka sama dengan tan H, buka kurung, U1 dikali dengan X1 gitu ya, ditambah dengan W1 dikali dengan ST-1. Oke. Yang kita cari adalah yang ini. Ya, yang ini. Lalu bagaimana kita cari yang kedua? Ini nilainya sama dengan Y net 1. Nanti saya ceritakan tersendiri ini. Ini masih kondisinya sama dengan ST. Oke. Nanti akan saya ulas atasnya ini tersendiri. Kita coba cari nilai yang ini dulu. Oke. Berarti di sini S2 sama dengan tan H U2 dikali X2 ditambah dengan W2 ditambah dengan S1. Oke. Dapat gambaran sampai di situ ya. Lalu bagaimana persamaan kita mencari S3? S3 itu sama dengan tan H U3 dikali X3 ditambah dengan W3 dikali dengan, kali dengan S2. Begitu kira-kira. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Bagaimana kalau kita memiliki angka di sini adalah 0,7, di sini adalah 0,1, terlalu kecil, 0,2, di sini adalah 0,4, ini 0,6. Di sini nilainya adalah 0,3. Ini 0,4. Yang di sini 0,5, yang di sini 0,3. Biar nggak sama 4 saja. 0,6. Nah, begitu kira-kira. Nah, ini kita setting sebelum terjadi proses 0 saja. Oke. Itu. Bagaimana kita menghitung nilai kalau kita menggunakan tangen hiperbolik ya. Bagaimana kita menghitung nilai dengan menggunakan tangen hiperbolik? Karena di sini kita tahu bahwa ST atau S1 ini kita cari, S1 ini dulu ya. S1 ini dulu. Berarti di sini S1 kita gunakan persamaan yang ini kan, persamaan yang ini kan. Berarti sama dengan tan H buka kurung U1 itu berapa? Ya. U1 0,2. 0,2 kan. 0,2 dikali ya dengan 0,7. 0,7 ditambah dengan berapa? W-nya kita lihat di sini. Ya. 0,6. W-nya 0,6 dikali dengan 0. Karena ST kan? ST-1 kan? Kita cari ini ST-1. ST-1 kita setting adalah 0. Nah, ini sama dengan sebentar ya.
Ini ada ini anak saya sebentar. Ya maaf ya, anak. Ada ini anak saya sebentar. Oke, selanjutnya, lalu bagaimana? Suara saya kedengaran kan? Halo, cek tes. Dengaran ya? Kedengaran, Pak. Ya. Lalu bagaimana kita turunkan ke sini? Kita sudah ketahui tadi bahwa bentuk persamaan dari tan H adalah E pangkat X dikurang E minus X dibagi dengan E pangkat X tambah E pangkat minus X. Atau kita bisa menggunakan sin X dibagi dengan cos X. Gitu kan. Ini sebenarnya rentang nilai minus 1 sampai 1 sebenarnya. Bukan. Oh ya, tan H, betul. Rentang minus 1 sampai 1. Nah, bagaimana kalau kita turunkan ke sini? Maka di sini adalah E pangkat X dikurang E pangkat minus X dibagi dengan E pangkat X dikurang E pangkat ditambah E pangkat minus X 0,2 dikali 0,7 ditambah dengan 0,6 dikali 0. Nah, kita bisa terjemahkan di sini bahwa nilainya adalah 2 ya. 2,7182 pangkat berapa X pertama? Berapa X yang kita cari adalah 0,7. 0,7 nilai X-nya. Dikurang 2,7182 pangkat minus 0,7. Dibagi. Nah, cukup enggak ini? 2,7182 pangkat minus. Kok minus? Bukan minus. 0,7. Ini bukan minus ya. Cepat salah ini kalian nanti. Ini bukan minus. Nah, ini 0,7 ditambah 2,7182 minus 0,7 dikali dengan 0,2 kali dengan 0,7 ditambah dengan 0,6 kali 0. Nah, begitu kira-kira. Saya sambung ke sini. Ya. Berarti tinggal kita hitung, kalian bisa hitung juga gitu. Bahwa nilai ini bisa kita peroleh gitu. Pertama coba kita menghitung di dalam dulu, yang di dalam. Ini masih tetap saya pertahankan dulu ya. Nggak usah saya tulis E, saya tulis langsung angkanya saja gitu ya. Ini saya tulis lebih rapi 2,7182 pangkat 0,7 dikurang 2,7182 minus 0,7. Waduh, nggak nyampe juga ini. Panjang ya. 2,7182 pangkat 0,7 ditambah dengan 2,7182 pangkat minus 0,7. Jadi saya pendekkan saja ini, langsung saya ini saja.
Coba kita hitung yang paling gampang dulu. 0,2 dikali dengan 0,7 sama dengan 0,14. 0,14 tambah 0,6 kali 00. Berarti di sini kan ini jadi ini aja 0,14 aja langsung saya tulis karena 0 di situ hasilnya. Oke, biar tidak panjang. Nah, tinggal yang di ini tinggal yang di sini saja, ya. Bisa kita hitung di sini. Ya, ini kita bisa hitung nih, pangkat 0,7. Cari dengan pangkat nanti ya. Misalnya 0, coba saya hitung saja, bisa nggak ini? 0,7 7182 dipangkat. Oh, ini gampang nih. Saya langsung peroleh dari sini. Sebentar. Oke, ini pangkat 0,7. Nah, ini kita peroleh nilai. Ini kalian bisa hitung, yang penting caranya ya. Yang paling penting caranya. Ini saya menjelaskan contoh angka saja. Ini 2,013. 13,752. Ini gitu saja. Dikurang. Saya hitung. Pangkat minus 0,7 sama dengan 0,49. 0,4965. Tinggal dibagi dengan 2,0137 ditambah dengan 0,4965 kali 0,14. Nah, ini kita peroleh hasil nanti. Ya. Kita dapat memperoleh hasilnya. Ya. Kita dapat memperoleh hasilnya. Ini lebih gampang sebenarnya kalau sudah seperti ini. 2,013 kurang 0,4965. 1, ini sudah mulai ketemu angkanya nih. Mana kursor saya? Oke. 1,5172 dibagi. Nah, tinggal kita hitung baginya berapa. 2,0. Ini lebih enak kalau di ini sebenarnya. Di kelas ini. Kita hitung bareng-bareng. 137 tambah 0, 4965. 4965. 2, ini segini saja deh. Bagi 2,5102. Oke, sama dengan berapa?
Nah, tinggal kita hitung saja 1,5172 dibagi dengan 2,5102. 0,6. 0,6 ini saya tulis 0,6. Lebih sih 0,044. Nah, seperti ini. Nah, kita memperoleh satu nilai di sini yang dikalikan dengan 0,14. Ini tinggal dikali dengan 0,14. 14 tadi ya. 49 apa 14? 14 sama dengan 0,8. Ini bawahnya ini 0,0846. Nah, kira-kira hasilnya di sini yang sudah kita peroleh untuk nilai S1 ya, S1. Nilai S1-nya di sini kita sudah peroleh adalah ini. Oke. Nilai S1-nya 0,0846. Oke, berarti kita tulis di sini S1 sama dengan 0,0846. 0,846. Nah, kira-kira seperti ini. Ini nilai S. Nilai S dari atau S1 ya. Nilai S1 yang kita cari S berapa sih tadi? Nah, nilai S1 betul. Nah, nilai S1 kita peroleh adalah ini. Berarti ini untuk input ya, untuk input ke dari jaringan ini tanha ya. Ke sini yang S1 sini ini sama dengan 0,0846. Mudah-mudahan kalian nggak bingung nih karena online. Ini X1 dengan nilai input tadi adalah 0,7. Nah, ini juga seperti ini masuk ke X2. Nah, ini X1, ini X2. Ini masuk ke nilai Y-nya ini sama. 0,846. Nah, ini ST-nya sudah kita tentukan tadi T-1, 0. Kan? Di sini 0, berapa tadi? 0,2, terus ini 0,6. Ini 0,2, ini 0,6. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, yang menjadi input S1, tadi kita ketahui bahwa ini S2 kita cari ya. Nah, yang kita ketahui bahwa ketika untuk mencari S1, kita gunakan persamaan tan H. Ya, tan H, buka kurung, U1 dikali dengan X1 ditambah dengan W1 plus ST, kok plus? Bukan plus ya, saya suka nulis plus kayak begitu. Bukan plus, tapi perkalian. Ya, itu perkalian. ST min 1. Nah, artinya ketika kita hitung ini, kita sudah peroleh nilai S1 adalah 0,0846. Sekarang kita cari S2-nya berapa. Ini tadi ST itu sama dengan Y net ya. Nanti akan saya bagaimana kita mengukur atau menghasilkan nilai Y-nya nanti. Ini kan Y net ya. Ini sama dengan S1. Ini belum masuk ke fungsi aktivasi. Nanti saya jelaskan fungsi. Kita selesaikan sampai paling minimal 3 dulu. Nah, setelah itu ini kan tan H. Tan H masih sama. Kita menghitung X2, jika X2 nilainya di sini adalah 0,4 sama 0,3,
0,4, di sini 0,3. Atasnya itu adalah 0,4, di sini adalah 0,4 ya. Berarti kita gunakan persamaan yang ke berikutnya. S2 sama dengan tan H buka kurung U2 dikali dengan X2 ditambah dengan W2 dikali dengan S1. Nah, kalau persamaan seperti ini sama dengan kayak tadi. S2 sama dengan E X dikurang E pangkat minus X dibagi dengan E X ditambah dengan E pangkat minus X. Kali dengan U2 kali X2 ditambah dengan W2 kali S1. Nah, setelah sampai seperti ini, tinggal kita hitung ya. Tinggal kita hitung. Ini juga bisa kita gunakan. Ini juga bisa kita gunakan begini. S2 sama dengan sin X ya, dibagi dengan cos X ya, dikali dengan U2 kali X2 ditambah dengan W2 kali S1. Ya, ini bisa juga kita gunakan seperti itu. Tapi saya lebih enak menggunakan seperti ini. Coba kita hitung. Ini lebih simpel sih yang bawah, tapi saya mungkin sering menggunakan yang ini. Oke. Sekarang kita coba masukkan nilainya. Kita pindah ke sini. Saya gunakan warna yang lain. Kita pindah ke sini gunakan nilai ini. Saya pindah nilai itu sama dengan saya mencari S2 ya, sama dengan X dikurang E pangkat minus X dibagi dengan X pangkat X ditambah dengan E pangkat minus X. Ya. Seperti itu. Kemudian dikali dengan U2 dikali X2 gitu ditambah dengan W2 dikali dengan S1. Oke. Sekarang kita masukkan angkanya. Kita masuk angkanya, saya menggunakan yang agak mudah, birunya. S2 sama dengan 0,7182, ini ada angka di belakangnya, nanti bisa dicek. Pangkat X-nya berapa? X-nya itu adalah 0,4. Berarti di sini adalah pangkat 0,4. Dikurang. Salah di sini. Sebentar. Bukan 0, tetapi 2. Ini adalah 2. Dikurang 2,7182 sekian-sekian gitu, pangkat minus 0,4. Dibagi 2,7182 pangkat 0,4 ditambah dengan 2,7182 pangkat minus 0,4 dikali. Nah, kita masuk perkalian U-nya berapa? U-nya 0,2. Dikali dengan berapa? X2-nya berapa? 0,3, ini bukan 0,2 ya. Karena X-nya X2. Ini 0,3. Dikali dengan 0,4. Ditambah dengan 0,4. Tambah S1 berapa? S1-nya ini tadi. Dikali ya, bukan ditambah. Dikali 0,0846. Itu. Angkanya sudah masuk ya. Logiknya sudah masuk seperti itu.
kita coba selesaikan yang di dalam kurung ini dulu. Ya, kita coba selesaikan ini, saya salin saja. 2,7182 pangkat 0,4 dikurang, sorry, bukan ditambah tapi dikurang. Dikurang 2,7182 pangkat minus 0,4 gitu ya. Kemudian dibagi 2,7182 pangkat 0,4 ditambah 2,7182 pangkat minus 0,4. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung. Pola perhitungannya adalah 0,3 dikali dengan 0,4. Hasilnya adalah, kita tulis saja di sini, 0,12. Ditambah dengan 0,4 dikali dengan 0,0846. 0,3384. 0,33 0,0 ya. 0 sini 3384. Seperti itu. Ini ditambah dengan 0,12. 0,12 ya. Ini hasilnya 0,15. 384. Nah, tinggal yang ini kita salin gitu. Untuk menghitung nilai S2-nya. Jadi algoritmanya seperti ini sebenarnya. 7 ya. 7 182 pangkat 0,4 ditambah kok tambah lagi dikurang. Ini memang harus kalian teliti di sini logiknya. Ini sebelum kita masuk ke atas ya. Ini belum masuk ke atas. Ini masih perhitungan fungsi aktivasinya. Nah, sehingga di sini muncullah yang ini. Yang mana tadi kursor saya? Oke. 2,7182 minus 0,4 dibagi 2,7182 0,4 pangkatnya ditambah dengan 2,7182 pangkat minus 0,4. Mudah-mudahan kalian nggak pusing ini. Nggak pusing kan? Pusing sepertinya. Halo? Kedengaran? Masih kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Pusing nggak? Pusing nggak? Enggak. Pusing, Pak. Pusing, Pak. Pusing, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ini ada rekaman, nanti pelan-pelan di ini. Oke. Sebentar. Kita lihat di sini, berikutnya adalah kita akan menghitung hasilnya. Coba, ini kebetulan saya pegang HP ya, saya langsung hitung saja. Yang penting tahu caranya ya. Saya sih berharap itu kalian nggak puyeng. Mudah-mudahan nggak puyeng ya. Saya pakai pangkat 0,4. 0,4. Oke. Jadi di atas sini ya, di atas sini, yang atas ini menjadi ini 1,49, ini saya singkat saja, saya bulatkan 92. Oke. Kemudian dikurang. Oke, saya hitung
Saya hitung E pangkat minus 0,4. 0,670. Ini 0,670. Mudah-mudahan tidak puyeng ya. 3 dibagi. Ini saya langsung karena ini sempit ya. Ini kan bagi yang sama ya. Dibagi dengan 1492 ditambah dengan 0,6703. Nah, hasilnya berapa? Kita coba hitung. Nanti kalian bisa cek hitung bareng-bareng. Oke. Mudah-mudahan tidak puyeng kalian. Oke. Tapi sepertinya lumayan puyeng. Oke, ini saya pelan-pelan banget ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke sebelah kan. Ini saya kasih batasan di sini. Kasih batasan. Oke. Nah, lanjut di dalam kotak yang ini ya. Jadi, ini saya salin. Ini saya salin ya. Saya salin yang di sebelah sini. Menjadi 1,492 dikurang 0,6703 dibagi 1,492 ditambah 0,6703 dikali berapa? Dikali ini. 0,15384. Cukup pelan itu ya. Cukup pelan. Ini perhitungan RNN ini. Cukup pelan. Jadi data yang masuk seperti itu. Nah, sekarang kita hitung kira-kira nilai S itu berapa. Oke. 1,492 dikurang 0,6703 sama dengan 0,18 ya. 0,18. 0,18. Kok 0,18? 0, bentar. Bukan 0,18. 0,8 217 dibagi. Nah, tinggal kita tambah 1,492 ditambah, tadi dikurangi, sekarang ditambah ya. 0,6703 bagi 2,1623 ya, bagi 2,1623 dikali 0,15384. Selamat berpusing ria kalian. Oke, sekarang kita bagi 0 bagi 8217 dibagi 2,1623 sama dengan 0. Ini ketemu nilai S2 nih.
nilai S2 0,3800 kali 0,15384 sama dengan, nah ini udah ketemu, dikali dengan 0,15384 0,058 sama dengan 0,058. Karena di bawah 5 ya udah saya bulatkan pas kayak seperti itu saja. Nah, akhirnya kita menemukan nilai S2. Berarti S2 akan menghasilkan di sini dia. S2 hasilnya nilainya 0,058. Nah, begitu kira-kira. Paham ya? Paham nggak? Pusing ya? Sepertinya akan pusing. Kira-kira seperti itu ya. Gampang sebenarnya itu. Yang penting tahu polanya saja. Nah, ini ketemu nilainya. Berarti S1 tadi adalah ini. S1 adalah ini. S2-nya adalah 0,058. Gitu kira-kira. Clear ya? Sampai di situ paham ya? Ini untuk dua ini. Untuk dua, apa namanya itu, kita pindah satu slide. Kita ketahui bahwa, mana kursornya? Kita ketahui S1 sama dengan berapa tadi? S1 0,0846. Sama dengan 0,0846. S2 sama dengan berapa tadi S2? 0,058. 0,058. Nah, ini S2 ya. S2 ini untuk Y net 1 ya sama dengan nilainya adalah sama dengan S1. 0,0846. Oke. Y net 2 sama dengan ya 2 0,058. Oke, clear. Nah, sekarang kita lihat. Kita kan sudah menemukan satu ini kan ada S1 ketemu, S2 ketemu ya. S2 ketemu. Sekarang kan Y net. Di atas Y net ya. Nah, yo mari. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan fungsi, ini tanha ya, ini masih tanha. Ini masih tanha. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan softmax di sini? Sementara softmax itu ya sama dengan ya nilai Y net. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Softmax itu nilai Y net. Nah, kita softmax-kan nilai Y net begitu kira-kira. Nah, artinya softmax itu kalau kita turunkan nilainya akan menjadi ya mana kursor saya. Nah. Nilai mana kursor saya? Oh ini. Softmax ini kan turunnya menjadi E ya X dibagi dengan jumlah E X. Kira-kira seperti itu. Ini matematika komputasi lumayan puyeng ya. Oke. Nah, ini kan kita bisa turunkan menjadi sama konsepnya. Kalau kita
kalau kita memiliki angka seperti itu atau nilai Euler E X gitu ya dibagi dengan jumlah E kali X, ini maka akan menjadi 2,7182 ya. X-nya berapa? Tadi kita hitung X-nya, kita sudah tentukan nilai X tadi itu 0,7 sama 0,4. X1 itu ini sama dengan 2,7 ya. 7182 0,7. 0,7. Oke. Nah, kalau kita turunkan lagi ini dengan jumlah E-nya, berarti 2,7182 0,7 ditambah dengan 2,7182 ya. 0,4 ya tadi ya. 0,4 ini 0,4 ya. 0,4. Nah, ini nilai softmax-nya berapa? Artinya ini akan berbeda nanti dengan luaran dari S ya. Ini kita sudah menemukan nilai S ini ya. Kita mencari nilai Y-net 1 ya. Kalau nilai Y-net 1 ini karena X-nya cuma 2, maka di sini kan kita bagikan. Nah, kita sudah menentukan nilai. Berarti ini sama dengan saya hitung untuk mencari Y-net. Oke, saya hitung. Y-net itu bentar. Saya coba hitung. 0, sorry, bukan 0. 2,7182 dikali 0,7. Nah, berarti di sini 1,902 dibagi dengan 1,902 ditambah. Nah, ini udah mulai ketemu nih kan. 2,7182 dikali 0,4. 1,087. 1,087. 1,0872. Nah, ini jadi kita ditambah 1,902. Nah, berarti dibagi 1,902 dibagi dengan 2,98928. Nah, Y-net sama dengan ya, kita sudah ketahui nih 0,902 dibagi 2,9892. 928 kebanyakan. 89,828. Berarti hasilnya ini coba kita lihat hasilnya sama dengan Y sama dengan Y-net ya.
Y net. Oh, ini bukan Y net, tapi Y-nya. 0,6. 636. Nah, ini adalah Y. Y net ini setelah dapat Y masuk ke dalam fungsi aktivasi, ini kan sebenarnya fungsi aktivasi ini untuk mencari nilai Y. Ya. Dengan dikalikan dengan nilai Y net. Ya, net. Nah, maka Y-nya sama dengan 0,636. Nilai akhir. Berarti untuk Y-nya, untuk Y1 atau luaran yang di sini nih, luaran yang di sini itu adalah 0,636. Clear ya? Bisa ya? Segini banyak pasti puyeng. Bisa ya kira-kira ya logikanya? Bisa kan? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Pusing, Pak. Bisa Pak, tapi pusing Pak gitu. Oke. Kita coba. Ini kalau di kelas itu sebenarnya bisa kita coba ini ya, langsung tes praktek. Nah ini kan tinggal satu nih, kita cari. Y1-nya sudah ketemu, tinggal Y2. Y2 bagaimana cara kita peroleh gitu kan. Itu yang kita cari. Nah Y2 itu sama dengan softmax Y net 2. Nah, kira-kira seperti itu persamaannya. Ini kita turunkan menjadi Y2 sama dengan E ya. X dibagi dengan jumlah E X I sama dengan 1 itu atasnya. Nah, ini kita peroleh softmax-nya Y net 2. Ini kan sama dengan seperti itu sebenarnya. Clear kan? Oke, kita lanjut tinggal satu. Tinggal satu, mudah-mudahan kalian bisa ini ya. Nanti bisa ngikutin pelan-pelan. Kita sudah memperoleh S1 sama dengan kita sudah memperoleh S1 sama dengan 0,084. Saya selalu menyalin itu. S1 sama dengan 0,0846 dengan Y1 sama dengan berapa tadi? 0,636. 0,636. Oke. S2 sama dengan 0,58. 0,05 0,058. Nanti bisa diulang-ulang nih. Pertanyaannya adalah Y2-nya berapa? Oke. Pertanyaannya di situ ya. Kita kembali lagi Y2 saya salin sama dengan softmax sama dengan Y net 2. Oke. Ini kan sudah jelas. Ini sama dengan E gitu kan. X dibagi dengan jumlah E X kali Y net. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencarinya? Mencarinya persamaan Y ini sudah kita ketahui. Berarti ini kita mulai dari sini. Ya. 2
0,7182. Ini ada belakangnya sebenarnya nilai ini. Dikali X2 berapa? Ini kan X2 nih. X2. Bukan X1 tadi. Tapi X2 ya, yang di atas. X2-nya berapa? X2-nya 0,4 kalau tidak salah tadi ya. Nah, 0,4. 0,4. X2 0,4. Ya. Dibagi 2, ini kan secara keseluruhan 8 2 0,7 ditambah dengan 2,7182 ya 0,4. Nah, tentu sudah bisa kita ini nilainya kan itu ya. Sudah bisa hitung nilainya kan ya. Y-net-nya berapa? Y-net-nya tadi kita berapa Y-net-nya tadi? Y-net-nya di sini tadi adalah 0,058. Karena sama dengan S2 ya. Y-net-nya berarti kali 0,058. Oke. Sekarang kita bisa hitung. Kita bisa hitung nilainya. Kita harus hitung pakai kalkulator. Nggak bisa kita nggak hitung pakai kalkulator. Susah. Kita hitung pakai kalkulator 2,7182 dikali 0,4 sama dengan atasnya itu adalah 1,08728 dibagi. Ini bisa saja ada kekeliruan angkanya, tapi yang penting caranya aja yang penting bisa kalian pahami itu ya. 2,7182. Ini saya bulatkan saja angka ini sebenarnya. Nah, ini angka yang baru nih dikali 0,7. 1,9. 1,9 ini yang tadi ini 0,274 ditambah yang atasnya 1,08728 yang atasnya. Nah, tinggal ditambah yang bawahnya gitu. Ini dikali 0,058. Oke. Kita menghitung yang bawah. 974 tambah 1,08728. 29902. Berarti 1,08728 ini tinggal disalin aja atasnya. Terus dibagi 2,99002 dikali dengan 0,058. Nah, ini tinggal sedikit nih ketemu nih angkanya. Asal muasal angkanya jadi kita tahu gitu. Nah, 1,0878 dibagi 2,99002 0,363 sama dengan 0,3 ini tak terhingga ini 6 dikali 0,058
sama dengan berapa? Ini Y2. Dikali 0, kali 0,058. Nah, ini lumayan kecil angkanya. 0,0210. Ini Y2. Nah, ini Y2 hasilnya setelah masuk softmax. Berarti kita sudah peroleh Y2, ya. Kita sudah memperoleh Y2 menjadi 0,0210. Nah, clear ya. Ini kita ketemu nilainya. Artinya kita balik ke tadi, yield net-nya adalah sama. Ini kalau saya tulis ya, S1 itu sama dengan 0,0846, Y net 1 sama dengan 0, karena ini nilainya sama ya, 846. S2 sama dengan 0,058, Y net 2 sama dengan 0,058, Y1 hasilnya sama dengan 0,636. 0,636. Y2 sama dengan 0,0210. Nah, ini adalah nilai yang kita peroleh dari jaringan yang sedikit tadi. Ya. Kalau kita melihat jaringan ini, ya jaringan yang tadi ini, ya. Nah, jaringan ini kan X1, ini X2, ini S1, ini S2. Ini Y net kan, saya taruh Y saja. Karena kita sudah peroleh. Ini dari tan, terus ini tan H, ya, ini tan H. Ini S T-1. Nah, dari jaringan ini ya, kita peroleh ketika kita tambah di sini ada softmax, atasnya adalah softmax, ya. Luarannya Y gitu ya. Y di sini. Untuk masuk ke jaringan tan ini ST-1 ya. Di sini adalah S1, kemudian di sini tan H. Ini S2. Di sini juga kita buat softmax ya. Nah, ini ada Y2. Di sini X1, di sini X2. Nah, hasilnya tadi kita peroleh yang ini ya. Kita peroleh ini adalah hasilnya. Artinya dari jaringan tadi kita bisa mengkonversikan angka yang seperti tadi. Apakah angka itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak sesuai, itu akan terus diproses, nanti akan diproses seterusnya sehingga menghasilkan nilai akhir yang konvergen. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Nah, kan hitung yang Y2 itu softmax kali dengan Y-net 2. Nah, sedangkan yang hitung Y1 itu cuman make softmax doang. Tetapi Y-net 1-nya nggak kepake ya, Pak? Di mana? Kepake dong harusnya. Yang di mana tadi? Yang di sini, Pak. Yang sebelum. Nah, yang ini, Pak. Nah, yang nilai ini Y-net maksudnya. dimasukin ya, Pak? Yang ini maksudnya? Iya, Pak. Masuk dong harusnya. Ini kan? Mana tadi? Tapi nggak dikali, Pak. Ini kali dong.
Kalau itu kali berarti nggak kelewat. Berarti kelewat. ini kan yang dikalikan dengan nilai X kan, Pak. Itu kan X1. Nah, terus X1. Y-net satunya nggak kepake, Pak. Softmax-nya, oh itu harus masuk. Harus masuk. Mungkin saya kelewat. Karena banyak tadi. Ini harus masuk sama kayak tadi, kayak yang terakhir. Jadi ini softmax ini dia. Ini kan saya tulis di sini Y-net. Ya, itu, Pak. Tapi di sini nggak ada nilai Y-net satunya. Yang mana? Sini. Di sebelah kirinya. Yang ini kan maksudnya. Kursor Bapak nggak kelihatan, Pak. Sebentar. Iya, di situ, Pak. Yang ini maksudnya. Nah, iya, Pak. Ini harus masuk. Kalau nggak masuk ya kita harus masukin. Karena tadi kan bisa jadi saya kelewat gitu loh. Gitu. Karena itu kan banyak angka ya. Yang penting caranya seperti itu. Kita harus memasukkan nilai Y-net-nya. Softmax ini 0,084 ya, Pak. Softmax ini yang memang harus masuk gitu. Ini rumusnya di sini. Kalau kan rumusnya sudah ada di sini. Kalau kelewat di sini berarti belum dimasukkan ke dalam rumusnya. Seperti itu kira-kira. Tinggal dihitung ulang saja. Mungkin saya kelewat gitu. Karena ini banyak angka ya. Jadi kelewat saya mungkin. Ini harus masuk semua. Seperti itu. Tapi paham kan caranya ya? Paham, Pak. Oke. RNN itu mudah, cuman panjang ya. RNN itu mudah, cuman panjang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain cukup paham ya? Bisa aja tidur. Bisa aja tidur ini kalian. Oke, sampai di situ paham ya. Jadi ketika nanti ada beberapa iterasi di dalam ini nanti bisa dicoba hitung. Yang paling penting adalah bagaimana fungsi aktivasi ini digunakan sebenarnya. Ya, fungsi aktivasi itu yang perlu diingat adalah, saya tambahkan di bawah sini, yang perlu diingat adalah fungsi aktivasi itu memang harus kita pahami. Saya sampaikan bahwa ini saya coba tulis ulang. Karena fungsi aktivasi itu penting di dalam jaringan ya. Nah, ini fungsi aktivasi. Kalau sigmoid, ini fungsi aktivasi, simbolnya kadang-kadang simbol sig biasanya ya. Itu sama dengan 1/1 E pangkat minus Y-net. Nah, kalau kita menggunakan ReLU, ini kita menggunakan max 0,x. Kalau kita menggunakan tanha, ini yang paling umum ya digunakan, itu bisa sin x dibagi dengan cos x. Atau juga bisa dengan menggunakan E pangkat x minus x dibagi dengan E pangkat x ditambah dengan E minus x. Nah, kalau kita menggunakan softmax, ini kita berarti kan menggunakan EX dibagi dengan sigma EX. Seperti itu. Itu gambarannya. Jadi, kalau kita menggunakan misalnya jika nilai Y-net lebih kecil atau undak biner itu sebenarnya sudah nggak banyak digunakan, bukan udah nggak banyak, emang sudah nggak digunakan di dalam algoritma berikutnya ya. Karena itu di dalam algoritma dasar saja yang digunakan. Nanti ketika kita coba pelajari LSTM, itu yang ada banyak gerbang ya.
Ada banyak gerbang. Ya, nanti pada prinsipnya ada gerbang yang kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi, dan ada gerbang yang kita pakai untuk perkalian dan penjumlahan. Jadi seperti itu, ada percabangan dan seterusnya. Nah, itu yang apa namanya itu yang perlu diperhatikan nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada? Ya, nanti ini rekaman ada di saya, jadi kalau kalian pusing-pusing nanti bisa ngelihat rekaman makin tambah pusing. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini kita perkuliahan. Saya akan absensi dulu ya. Saya stop ini dulu.